Shalom, perkenalkan nama saya Desi Krisnawati Vanmei. Saat ini saya akan menjawab 3 pertanyaan dari mata kuliah Keterampilan Komunikasi dan Manajemen Konflik. Pertanyaan pertama, apa itu komunikasi dalam buku Chong Seng Song yang berjudul Sebutkan Nama-nama Kami? Jadi, sebutkanlah nama-nama kami. Ini membawa kita kembali kepada suatu memberi nama yang diberikan Allah kepada Adam di Taman Eden. Makhluk-makhluk hidup yang dibawa Allah kepada Adam, semuanya saat itu tidak mempunyai nama. Allah belum memberikan nama kepada mereka karena Allah ingin Adam menjadi si pemberi nama bagi mereka. Dan hal ini sangat penting untuk kita ingat bahwa binatang-binatang ini tidak bernama. Adam berhadapan dengan dunia binatang yang tidak bernama. Tetapi hal ini sama sekali berbeda dengan misi Kristen. Di Asia dan Afrika, misi Kristen tidak memasuki dunia yang tidak bernama. Yang ditemuinya bukanlah orang-orang atau tempat-tempat yang tidak mempunyai nama. Setiap batu, setiap bukit, setiap jalan setapak, dan tentu saja setiap orang sudah mempunyai nama. Misi Kristen memasuki suatu dunia penuh nama. Setiap analogi antara Taman Eden dan apa yang disebut ladang secara jelas terputus pada titik ini. Dan sebenarnya misi Kristen menghadapi dunia yang disebut dunia pasca Taman Eden, yang di dalamnya nama pribadi telah diukirkan dalam sejarah, agama, dan kebudayaan. Jadi apa yang harus dipunyai misi Kristen bukanlah kemampuan untuk memberi nama, melainkan kemampuan untuk mengenali nama, kemampuan mengenal nama-nama, kemampuan mengeja nama-nama dengan tepat, dan kemampuan untuk mengerti dan menghayati artinya yang mendalam. Misi Kristen tidak seperti Adam di Taman Eden yang dikelilingi oleh binatang-binatang tanpa nama, tetapi lebih seperti pengantin perempuan muda dalam cerita rakyat Angola yang telah memulai kehidupan barunya dengan nama-nama lengkap saudara-saudara lelaki suaminya. Jadi, sebagaimana dituntut oleh adat bahwa pengantin perempuan muda itu telah memasak bubur dan membawanya kepada keempat iparnya, begitulah cerita rakyat itu dimulai. Tetapi bukannya mereka berterima kasih kepadanya, malah mereka mengajukan pikiran-pikiran yang dimana mereka bertanya bahwa apakah mereka hanya, dan saat itu apakah mereka hanya mengganggunya saja, dan apakah mereka ingin mempersulitnya atau mengujinya? Tentu sama sekali tidak. Karena inilah kebiasaan di Asia dan Afrika, bahwa seorang pengantin perempuan telah masuk ke dalam keluarga suaminya, sebuah keluarga baru, persekutuan baru. Dari kedudukan sebagai orang luar, kini ia telah menjadi orang dalam. Ia telah menjadi salah satu anggota keluarga untuk ikut serta dalam suka dan duka cita, pengharapan dan penderitaannya. Bagaimana ia dapat melakukan semuanya itu karena ia tidak mengetahui nama-nama anggota keluarga tersebut, arti nama-nama mereka, dan hubungan apa yang mengikat nama-nama itu menjadi satu persekutuan. Itulah sebabnya mengenali nama itu menjadi bagian penting dalam beberapa perkawinan. Dan menurut adat perkawinan Cina, misalnya, setelah semua tamu pulang, semua keluarga dekat dan anggota-anggota keluarga seperti kakek dan nenek, para orang tua, paman dan bibi, serta saudara lelaki dan perempuan
ipar berkumpul di ruang keluarga. Sang pengantin perempuan dibawa masuk dan diperkenalkan kepada mereka satu demi satu dan diajarkan cara menyapa mereka. Hidup baru dalam keluarga suaminya itu dimulai dengan upacara mengenali nama. Sekarang kita mengerti bahwa mengapa keempat ipar itu meminta pengantin perempuan untuk menyebutkan nama-nama mereka. Karena sebelum mereka menyentuh makanan yang telah dihidangkan, karena bagi mereka nama itu lebih penting daripada makanan. Jadi kaitannya cerita ini dengan komunikasi adalah komunikasi itu penting, tapi lebih penting jika mengawali suatu komunikasi dengan perkenalan. Karena di saat kita tahu nama-nama orang yang ada di sekitar kita, maka kita akan lebih akrab dalam membangun hubungan dalam komunikasi nanti. Pertanyaan yang kedua, teori komunikasi menurut Martin Luther tentang etos, patos, dan logos. Tentunya ketiga teori ini memiliki unsur terpenting dalam melakukan retorika. Etos merupakan kredibilitas atau etika, logos adalah logika atau fakta, sementara patos berkaitan dengan emosi atau perasaan. Intinya, teori retorika Aristoteles berfokus pada pemikiran mengenai retorika yang disebutnya sebagai alat persuasi yang tersedia. Artinya, pembicara yang hendak membujuk khalayak harus memperhatikan 3 unsur penting, yakni etos, logos, dan patos. Saat ini kita akan membahas ketiga teori ini satu persatu. Yang pertama adalah logos. Logos adalah pengumpulan bukti yang logis untuk digunakan oleh pembicara. Logos juga mencakup penerapan beberapa praktik, termasuk penggunaan bahasa yang jelas. Yang kedua adalah etos. Sederhananya, etos merupakan kredibilitas yang dimiliki oleh pembicara. Dan menurut Aristoteles, penyampaian pidato oleh orang yang terpercaya akan lebih persuasif dibanding pidato seorang yang kejujurannya dipertanyakan. Yang ketiga adalah patos. Patos berkaitan dengan emosi yang dimunculkan daripada para pendengar. Patos juga memunculkan bukti emosional yang mampu menggugah naluri serta batin bagi para pendengar, sehingga mereka mampu merasakan apa yang dibicarakan oleh sumber atau pembicara. Jadi logos, etos, dan patos tidak hanya kredibel, namun juga perlu mengungkapkan berbagai fakta logis dengan didukung oleh penyampaian pesan yang mampu untuk merangsang emosi bagi para pendengar. Dan pertanyaan yang ketiga, hubungan isu manajemen konflik dengan firman dalam Yakobus pasal 1 ayat 20. Karena amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Dalam ayat ini, dalam mengajarkan pentingnya mengelola emosi dan konflik dengan bijak. Saat ini saya akan membahas hubungan antara ayat tersebut dengan manajemen konflik. Yang pertama, pengelolaan emosi. Ayat ini menekankan pentingnya pengendalian amarah dan emosi negatif untuk menghindari konflik yang tidak produktif. 2. Komunikasi efektif. Mengelola konflik membutuhkan komunikasi yang efektif, transparan, dan tidak memicu kemarahan. 3. Pemecahan masalah. Manajemen konflik memerlukan pemikiran kritis dan kreatif untuk menemukan solusi yang adil dan efektif. Yang keempat, kerjasama yang kompromi. Mengelola konflik seringkali membutuhkan kerjasama dan kompromi untuk mencapai
kesepakatan yang nanti memuaskan semua pihak. Dan setelah pembahasan mengenai 4 aspek tadi, maka ada juga 4 prinsip yang mendasar, yaitu kasih dan pengampunan, keadilan dan kebenaran, kesabaran dan ketenangan, penghormatan, dan empati. Jadi ini adalah jawaban-jawaban dari saya. Sekian dan terima kasih. Shalom.